Selamat datang kembali di Era Entertainment. Selamat datang kembali di The Golden Cross Playlist. Seperti biasa hari ini kita akan melanjutkan review saham part yang ke-376. Namun sebelumnya bagi teman-teman yang mungkin belum subscribe channel YouTube ini, sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak pernah ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Di part yang ke-376 kali ini kita akan kembali mereview ada 6 saham, di mana ada saham Tekim, Laba, Isat, Agro, Becap, dan saham KPIG. Sebelum kita lanjut untuk mereview ke-6 saham tersebut, maka seperti biasa kita akan meng-highlight pergerakan dari indeks harga saham gabungan, di mana indeks hari ini bergerak seperti roller coaster. Pagi opening di 6414, kemudian langsung naik kurang lebih di area 6400-an, dan setelah itu langsung dibanting ke 6392, setelah itu ditarik ke 6458, setelah itu dibanting lagi di 6300-an, dan setelah itu dibanting ke 6398. Setelah itu akhirnya bisa ditutup di 6416 atau hanya minus 0,01%. Begitu sangat volatile sekali IHSG hari ini. Dengan transaksi sekitar 17,9 triliun, ini masih besar sekali. 220 saham naik, 289 saham turun, dan 150 saham yang bergerak stagnan. Kalau kita perhatikan hari ini net foreign buy all market itu masih mencatatkan net buy ya 1,56 triliun, yang mana artinya masih terus banyak. Kemarin 4,8 triliun, hari sebelumnya 1,8 triliun, hari ini kembali 1,56 triliun. Dan ini coba kita perhatikan siapa yang menjadi top net foreign buy ya dari pergerakan indeks hari ini. Di mana sebelumnya kita kenal BBRI selalu memuncaki klasemen, maka hari ini kembali BBRI net foreign buy-nya 489 miliar, BMRI 410 miliar, diikuti BBCA di 377 miliar. Jadi BBRI masih terus diakumulasi. Sepertinya ada sesuatu yang menarik, entah apa itu, karena tadi sempat low di 4070, tapi berhasil ditarik juga sampai 4120. Jadi kita langsung ke saham pertama dulu, yaitu saham pabrik kertas Ciwi Kimia dengan kode emiten KPIG, di mana KPIG ditutup minus 2,54% di harga 7.700. Kalau misalkan teman-teman perhatikan bahwa Tekim setelah mengalami satu lonjakan volume yang cukup besar diiringi dengan kenaikan harga yang cukup signifikan, setelah itu dia kembali mengalami koreksi, dan koreksi ini telah berada di bawah area pentingnya ya, karena kemarin di 8.100 sempat tembus, namun setelah itu dia turun di bawah itu, yang mana artinya bahwa potensi penurunan itu masih terbuka lebar sampai ke 6.625. Jadi kalau selama dia masih belum naik lagi di atas 8.100, maka Tekim memiliki potensi resiko yang masih lebih tinggi dibandingkan kalau misalkan kita tawar lagi lebih rendah. Terdekat ada level 7.350. Itu bisa dicoba kalau memang kuat bertahan di sana. Ataupun kalau gagal, ternyata misalkan langsung ARB dan jebol di bawah 7350, ya kita tunggu saja di sekitaran area PBL di 6.625. Kemudian kalau diperhatikan dari sisi broker summary, memang di sini secara volume masih belum bagus, dan secara struktur juga masih belum terlalu menarik ya. Memungkinkan masih ada potensi kelanjutan penurunan dari saham Tekim. Kemudian berikutnya adalah saham ladang baja murni dengan kode emiten Laba, di mana emiten ini mencatatkan penutupan di angka minus 1,66% di harga 238. Dan kalau teman-teman perhatikan emiten ini ARB terus ya. Ini seperti peluncuran ya, turun terus kemudian mulai mengalami konsolidasi di sini. Dan ini biasanya terlihat menarik ya kalau sudah ada konsolidasi seperti itu. Dia sempat low terendah di 206, dan PBL saat ini di 214, closing di 238, yang mana artinya ya selama masih bertahan di atas PBL sebenarnya saham ini masih aman. Tetapi memang ini cukup berisiko, misalkan ketika kita beli di harga 238 dia turun ke 214, itu memang resiko penurunan itu cukup lebar ya. Jadi tetap kalau teman-teman yang mau membeli, maka di sini kebetulan ada satu resisten gold line. Kalau memang ternyata dia naik terus, maka bisa dipertimbangkan buy on breakout di sana 250, target ke 314 kalau nyampe ya. Tapi kalau dia malah turun terus, ya lebih baik kita coba antri di 214 sampai dengan 220. Siapa tahu kita bisa dapat momentum untuk buy di level yang lebih baik lagi. Kalau diperhatikan dari sisi broker summary, di sini memang secara volume ini masih jelek,
secara structure ini sudah mulai menarik ya. Jadi tetap kita patokan ke volume. Jadi untuk laba lebih baik kita tunggu di level terbaiknya dekat PBL, atau memang dia bisa breakout ya sudah kita buy on breakout saja di saham ini. Kemudian berikutnya kita punya saham Indosat ya dengan kode emiten ISAT, di mana saham Indosat hari ini ditutup naik tipis 0,39% di harga 6.400. ISAT setelah mengalami satu penurunan naik sedikit dibanting lagi, sekarang dia sudah konsolidasi sideways dan ini berada di atas PBL ya, yang mana indikator langsung menunjukkan atau menginstruksikan bahwa indikator menunjukkan low risk ya. Dia langsung kasih alert low risk, ISAT dekat PBL di 6250 dan hari ini juga ditarik ya di sesi akhir, maka memungkinkan sekali ya, ini memungkinkan sekali ISAT memiliki atau punya potensi besok bisa kembali rally di perdagangan esoknya. Jadi kalau misalkan teman-teman yang ingin membeli selama ISAT masih bertahan di atas 6250, maka bisa dipertimbangkan untuk beli di situ 6250 sampai dengan 6300. Semoga bisa dapat besok. Beli di situ, cut loss di bawah 6200, target kenaikan ke 6500 sampai ke 7675. Kalau kita perhatikan dari broker summary, di sini memang menarik sekali ya. Cara broker summary bagus dan ini semoga besok bisa mengalami rebound ya. Tapi ingat, kalau jebol di bawah 6250 kita jangan masuk. Kita akan entry kalau misalkan masih bertahan di 6250. Kalaupun misalkan ternyata dia tidak dekat-dekat dengan 6250, katakan dia tidak masuk ke area buy kita di 6250 sampai dengan 6300, malah dia naik terus, ya bisa dicegat juga di sini nih. Saat dia buy on breakout di 6450. Jadi ada dua opsi nih. Kalau dia ternyata malah terbang terus ya cegat di buy on breakout. Kalau ternyata dia masih kasih kesempatan kita turun dan masih bertahan di 6250, ya sudah kita coba antri di 6250 sampai dengan 6300. Kemudian berikutnya kita punya saham Bank Rakyat Indonesia Agroniaga, di mana saham agro ini kembali ditutup minus 2,81%, di mana agro setelah turun dalam sempat berusaha naik melewati PBL di 2130, namun sayang sekali hari ini kembali tidak mampu mempertahankan area penting tersebut, malah dibanting 2,81% di harga 2080. Oleh karena dia sudah turun lagi di bawah PBL, tentu ini sudah tidak terlalu menarik lagi untuk kita perhatikan secara teknikal ya, menggunakan the golden cross. Kapan kita akan membeli lagi agro? Ya kalau memang dia bisa naik lagi di atas 2130 atau nanti mungkin ada adjustment level PBL. Selama belum ada adjustment level PBL atau update terbaru, ya lebih baik kita wait and see dulu untuk saham ini ya. Kita akan menunggu memastikan lagi apakah ada level PBL baru atau tidak. Atau bisa juga saat dia bisa melewati 2130 lagi, ya sudah kita coba entry buy di sana. Jadi ada dua pilihan yang bisa kita pakai ya. Kalau belum breakout lebih baik wait and see. Kalau memang sudah bisa breakout ya sudah kita bisa pertimbangkan buy di sana 2130, targetnya ke 2650. Kalau diperhatikan dari sisi broker summary, memang di sini secara volume dan structure juga masih belum terlalu bagus ya, yang mana memungkinkan potensi penurunan ini masih terbuka lebar. Semoga besok formasinya lebih bagus, semoga volumenya lebih bagus, dan semoga besok bisa breakout 2130 sehingga itu bisa perfect untuk kita entry. Jadi kalau memang masih belum yakin, ya lebih baik kita wait and see. Kita cari emiten yang mungkin memiliki potensi yang lebih tinggi dibandingkan kita harus berspekulasi apakah ini mau naik apa tidak. Lebih baik kita wait and see. Kalau saya pribadi tetap rekomendasikan kalau memang kita ragu, ya sudah kita cari emiten yang menurut kita lebih yakin, karena kita yang kontrol betul emiten tersebut. Sekali lagi, market tidak bisa kita kontrol, harga saham tidak bisa kita kontrol, besok kita tidak bisa ikut mau kita, dia harus naik atau dia harus turun. Tapi yang bisa kita kontrol adalah memang keputusan investasi kita atau keputusan trading kita, itu yang bisa kita kontrol, baik dari money management, saham apa yang harus dibeli, belinya di mana, taking profit di berapa, cut loss di berapa, itu yang bisa kita kontrol. Selebihnya market akan bergerak dinamis, dan tentu karena ketidakpastian itu kita harus punya yang namanya mitigasi resiko ya, harus ada manajemen resiko yang mana membantu kita untuk bisa terus mengamankan capital kita biar tidak tergerus lebih cepat dari kebanyakan orang yang mungkin masih belum memahami tentang pentingnya manajemen resiko tersebut. Kemudian
mungkin beberapa saham terakhir ini adalah saham-saham dalam grup MNC, di mana ada saham Becap hari ini, dan semoga bandarnya tidak nonton ya, karena saya lihat sih sekilas menarik, soalnya beberapa tim mereka juga sempat minta untuk endorse, namun belum saya terima ya. Kemudian untuk saham-saham MNC juga sudah mengalami satu titik penurunan yang menurut saya pribadi sudah cukup dalam sekali, dan apakah ini waktunya mereka terbang, kita tidak tahu. Tapi kalau kita perhatikan dari The Golden Cross, memang di sini PBL 105, Becap closing di 107, yang mana artinya ini menarik untuk kita perhatikan karena jaraknya cuman beberapa tik saja nih MNC Capital Indonesia, cuman 2 tik ya. Artinya selama dia masih bertahan di atas 105, maka tentu saham Becap ini menarik sekali untuk kita perhatikan besok, masukkan ke dalam watchlist. Kemudian jika teman-teman ingin membeli saham Becap, maka teman-teman bisa menggunakan range buy 105 sampai dengan 107. Ini bisa menjadi range buy yang menarik buat teman-teman untuk dibeli. Dan kalau memang jebol di bawah 105 ya prepare cut loss di 101 sampai dengan 102. Kalau memang bisa bertahan di 105 dan bisa rally, prepare untuk taking profit di 116 sampai dengan 135. Sekali lagi, selama masih bertahan di atas 105, Becap ini aman. Ya, kalau misalkan besok opening langsung dibanting di bawah 105, lebih baik kita jangan dulu masuk, lebih baik kita wait and see. Kita hanya akan masuk kalau memang level 105 itu bisa dipertahankan dan kita boleh ambil ya. Atau kalau misalnya dia turun dulu, kita jangan dulu beli, tapi ketika dia rebound kembali, kita bisa ambil momentum untuk beli di saham Becap ini. Kemudian untuk broker summary, secara volume broker summary-nya menarik, kemudian secara structure ini juga menarik, dan ini memiliki potensi mengalami kenaikan esoknya. Ini hanya berdasarkan data, dan bisa jadi besok dia bala ARB. Tapi dengan adanya data ini kita bisa mulai mempersiapkan trading plan kita ya. Seperti yang sudah dibilang tadi, kalau memang masih bisa kuat bertahan di 105, maka bisa kita ambil posisi buy di 105 sampai dengan 107, prepare cut loss di 101 sampai dengan 102, dan target kenaikan ke 116 sampai dengan 135. Setelah Becap kita punya saham KPIG, di mana saham MNC Land ini juga ditutup di 107 ya. KPIG 107, Becap di 107, sama-sama di 107, tapi yang satu punya PBL di 105, yang satu PBL-nya di 104, dan jaraknya juga masih tidak terlalu jauh ya, walaupun indikator menunjukkan ini medium. Selama dia masih bertahan di atas 104, maka KPIG ini masih sangat aman. Kalau misalkan ada yang mau membeli, silakan bisa antri, siapa tahu dapat di 104 sampai dengan 106. Batasi cut loss kurang lebih di harga 100 sampai dengan 101. Target kenaikan adalah menuju 112 sampai ke 126. Sekali lagi, kalau memang bisa bertahan di 104, maka bisa dipertimbangkan untuk entry. Namun kalau tidak mampu mempertahankan level 104, lebih baik kita wait and see terlebih dahulu. Lebih baik kita menunggu sampai dia bisa naik kembali, atau mungkin dia membentuk level adjustment PBL baru, yaitu kita bisa ambil posisinya. Tapi kalau memang kuat bertahan di 104, maka ini potensinya menarik sekali. Dan coba kita perhatikan dari sisi broker summary, di mana di sini jelas terlihat secara volume sangat meyakinkan, dan secara structure ini juga menarik sekali. Jadi dua grup MNC ini juga terlihat menarik ya. Semoga besok bisa membawa kita ke satu titik yang membuat kita senyum, yaitu cuan. Oke, ternyata sudah selesai. Oke, sekian dulu review saham part yang ke-376 hari ini. Terima kasih banyak teman-teman yang telah setia menonton. Sekali lagi jangan lupa like, subscribe, dan share agar semua informasi yang dalam video ini dapat berguna, bermanfaat, dan tentunya bisa menjadi panduan trading di keesokan harinya. Sekali lagi terima kasih banyak. Sampai jumpa dan semoga membantu.